Sebelum kalian nonton video sesuai judul deskripsi di YouTube ini, alangkah baiknya kamu dengerin penjelasan aku 1-2 menit ke depan. Di era PPKMB yang baru, jilid 2 ini, kita tahu semuanya mengalami kesulitan untuk mencari income tambahan di rumah kalian. Dan mungkin beberapa dari kalian ada yang sudah dirumahkan atau kalian mencari cara untuk mendapatkan income tambahan. Dengerin dulu, karena ini adalah kesempatan buat kalian untuk membuka usaha sendiri di rumah dan mendapatkan passive income tambahan, yaitu dengan cara budidaya lobster air tawar. Kayak gimana dan apa aja paketnya? Ayo, kita akan ngobrol sama beberapa tim dari sales utama. Kamu bisa memanfaatkan lahan kamu yang terbatas untuk mendapatkan passive income yang cukup lumayan besar. Mulai dari budidaya lobster air tawar, kamu bisa memaksimalkan potensi lahan yang kamu miliki. Nah, modal yang dibutuhkan itu mulai dari Rp375.000 hingga Rp3.450.000. Apa itu yang paket keduanya? Kita ada paket full set kolam ini, itu 750 dapat 6 indukan, dan satu paket tanpa garansi itu kami dapat 10 indukan 370.000. Nah, yang untuk yang bergaransi itu ada dua macam paketan, yaitu paket set lengkap 3.450.000, dan untuk paket indukan yang bergaransi yaitu 1.750.000. Oke? Nah, buat kamu yang mau mulai budidaya lobster air tawar, kamu bisa mengunjungi website kita atau kamu bisa menghubungi admin kita dan menghubungi sales-sales kita. Nomornya ada tercantum di sini. Kita tunggu kontak kalian dan ayo mulai budidaya lobster air tawar dan kita tingkatkan ketahanan pangan di Indonesia. Thank you. Halo teman-teman, kembali ke channel YouTube kita dan di video kali ini kita mau membahas soal terpal ya. Kita akan bahas soal terpal dan terpal ini termasuk salah satu media yang banyak banget dipakai sama teman-teman pembudidaya lobster air tawar. Kita juga pakai terpal dan kita sudah nyiapin beberapa jenis terpal untuk kita bahas di video ini. Jadi teman-teman supaya bisa memahami konsepnya dari awal dan apa yang sebenarnya ada di lapangan dan lain-lain. Jadi kayak ini akan aku bahas secara real dan bisa jadi acuan buat teman-teman ya. Oke, yang pertama untuk teman-teman yang mungkin mulai budidaya, kalian harus memastikan dulu kalian menggunakan metode kolamnya itu indoor atau outdoor. Jadi contoh yang ada di sini ini kolam indoor kita. Terus yang ada di sini itu kolam outdoor kita. Nah, ini kolam outdoor kita. Sama ada satu lagi di luar. Nah, kalau teman-teman lihat itu semua kolam kita kan pakai yang namanya kolam terpal. Tapi tidak semua terpal itu kita pakai. Ada beberapa jenis masing-masing yang memang harus teman-teman siapin dan harus teman-teman ini prepare lah istilahnya. Terpal apa yang baik untuk budidaya, terus yang bisa tahan lama, awet dan sesuai dengan kolam yang teman-teman pakai. Jadi sebelumnya aku mau cerita dulu soal terpal itu kita nggak langsung serta-merta pakai terpal yang seperti apa karena kita sudah proses juga. Contoh ini adalah terpal yang kita nggak pakai lagi. Kenapa? Karena memang ini banyak, belum lagi yang ada di sini. Oh, udah dipindah di atas. Jadi masih banyak banget terpal yang sudah nggak kita pakai lagi karena memang tidak bisa dipakai. Jadi banyak banget pabrik-pabrik terpal atau unit usaha terpal itu yang membuat jenis terpalnya itu dengan jenis itu dijahit atau mungkin dilem sebagai sambungan antara sisi samping dan sisi bawah. Jadi kayak misalkan yang ada di sini ya, ini misalnya sisi samping terus sama sisi bawahnya itu dijahit, jadi di sini tuh ada jahitannya. Nah, biasanya kalau pakai terpal seperti itu bakal bocor. Jadi dulu beberapa mitra kita itu ada yang kita berikan seperti itu karena memang awalnya kita nggak ngerti ya terpal seperti apa yang baik yang bisa dipakai. Dan kendalanya itu selalu adalah bocor di sisi-sisi pojok seperti ini.
Biasanya di pojokan akan bocor, terus di pojok sini juga akan bocor. Itu yang terjadi di lapangan seperti yang dialami oleh mitraku, kita juga ngalami. Nah, jadi saran kita adalah cari tempat yang bisa untuk membuat terpal itu tanpa jahitan ataupun tanpa lem-leman seperti itu. Kalau kita sekarang sudah ada kerjasama dengan salah satu pembuat terpal, jadi ada salah satu jenis usaha pabrik ya istilahnya, pabrik yang dia lokasinya itu di Pandaan Jawa Timur. Dan mungkin kalau teman-teman mau ke sana bisa, tapi kalau teman-teman kesulitan misalkan teman-teman bisa order di Tokopedia kita. Cuman kenapa kok kita sampai kerjasama dengan mereka untuk membuatkan terpal, untuk membuatkan terpal di tempat kita dan ke customer-customer kita, itu sebenarnya karena terpal yang mereka bikin itu tidak ada yang namanya jahitan sama sekali di sisi-sisi kolamnya. Jadi semuanya itu full satu lembar, kemudian mereka tekuk, mereka lipat. Kenapa kok mereka bisa seperti itu? Karena terpal ini yang kita pakai itu ukuran 2x1. Nah, terpal itu kan biasanya lembaran ya teman-teman ya. Di setiap pabrik itu selalu lembaran. Jadi satu lembar itu kurang lebih sekitar 4 kali berapa meter gitu, atau 2 kali berapa meter. Dalam terpal lembaran itu kita kalau misalkan order itu kita mintanya terpalnya ditekuk. Nah, akan jadi agak sulit kalau misalkan lokasi kolam kalian itu lebih dari 4 meter persegi. Itu berarti ada beberapa terpal yang harus dijahit secara tidak langsung, memang harus dijahit. Itu ada solusinya sih sebenarnya. Jadi kamu request untuk terpal yang didouble. Jadi istilahnya didouble, bukan memang dijahit tapi jahitannya itu didouble, bukan satu lapis tapi nanti ada 2 lapis. Contohnya seperti ini. Ini dia didouble. Jadi meskipun dijahit di sininya dan di lem juga, tapi ini double. Jadi relatif lebih aman kalau misalkan sambungannya seperti itu. Dan semua terpal kita itu semuanya dilipat. Jadi ukuran 2x1 itu semua lembaran kemudian ditekuk menjadi 2x1 kali 0,5. Jadi itu relatif lebih aman. Nah, sekarang adalah soal jenis terpal. Jenis terpal banyak banget yang salah, kayak terpal. Aku mau kadang kalau misalkan ya teman-teman ya tanya, Rek, kamu pakai terpal apa? Aku pakai terpal Orchid dan lain-lain. Terpal Orchid itu adalah mereknya, jadi merek terpalnya seperti ini. Yang ada di sini ini semuanya adalah terpal Orchid. Meskipun misalkan yang ini A30, kemudian ini A20, terus ini A15, satunya lagi A12, A10 sama A8, itu semuanya pakai terpal Orchid. Orchidnya ini adalah merek terpalnya, jadi terpal dari Korea. Seperti teman-teman lihat di sini, made in Korea. Ini tapi tulisannya kebalik ya, made in Korea Orchid. Orchid itu adalah mereknya. Banyak banget terpal jenis, ada yang jenisnya Sakura, mereknya Sakura dan lain-lain. Aku selalu nyaranin pakai terpal Orchid karena memang secara quality sudah terbukti selama aku budidaya ini aman. Dan satu lagi soal yang satu lembaran itu ditekuk, jangan dijahit. Kalau itu memang dari dari pabriknya, dari jasa si pembuat terpalnya. Kita kalau misalkan terpalnya, oh iya ini terpal kita ditekuk kok, dan ternyata ada kebocoran, itu berarti tempat di mana kamu beli terpalnya itu nggak bagus, dia nggak jujur. Jadi kayak gitu. Nah, sekarang soal ketebalan. Ketebalan terpal itu ada berbagai macam ya. Ada yang namanya A8. Jadi yang ini A8 ya. Terpal A8. A8 ini relatif tipis. Mungkin teman-teman bisa dengerin suaranya. Ini relatif tipis. Yang terpal ini biasanya dipakai untuk pickup, truk-truk pickup itu kadang pakai terpal ini karena ini tipis banget. Tapi levelnya terpal A8-nya Orchid itu hampir setara dengan A10-nya merek-merek yang lain. Jadi aku memang nyaranin terpal Orchid kalau memang volume airnya tidak terlalu tinggi. Contoh kalian pakai untuk fase karantina.
fase karantina bibit, itu kan kita nggak perlu debit air yang terlalu tinggi. Kamu bisa sih kalau misalkan mau menghemat budget, kamu bisa pakai A8. Kemudian yang berikutnya adalah terpal A10. Ya, di sini terpal 10 kalau misalkan teman-teman lihat ininya masih relatif lebih tebal. Coba teman-teman dengerin suaranya ya. Bandingkan sama yang ini. Masih relatif lebih dekat, lebih tebal dikit lah. Kemudian yang satunya lagi ada terpal A12. Nah, ini rata-rata banyak pembudidaya yang pakai terpal A12. Terus cara bermain para pedagang nakal itu adalah teman-teman beli pesan terpal A15 tapi dikasih terpal A12. Kenapa? Karena hampir tipis. Bedanya beda tipis banget. Ini terpal A15. Kemudian ini terpal A12. Satunya lagi ini terpal A20 yang biasanya kita kasih ke klien. Klien itu pakai terpal A20 yang relatif kuat. Jadi kedengaran agak tebel ya. Mbak Lia, GoFood-nya ada di depan. Mbak Lia, aku lagi pesen GoFood cuy. GoFood-nya ada di depan. Pakaian ini, kalau nggak salah habis 52 paling. Lanjut ya. Ini terpal A20. Jadi kita biasanya pakai untuk klien kita biasanya kasih terpal A20 atau kadang kita kasih terpal A15. Berhubung karena ini PPKM dan biasanya ada kenaikan harga, dan ternyata memang benar kenaikan harganya itu adalah di media besinya. Sekarang besi itu harga besi naik teman-teman. Jadi paket kemitraan kita itu kita kasih terpal A15. Untuk kenapa? Karena kita harus menata budgetnya juga. Kemudian yang ada lagi terpal A30. Itu tebal banget sih. Ada lagi terpal yang kita pakai di indoor itu adalah yang di sini terpal PVC. Terpal PVC itu sangat-sangat tebal banget. Nah, soal daya tahan terpal ini bakal bisa bertahan berapa lama? Biasanya kalau misalkan teman-teman pakai terpal A20 yang mereknya yang bahannya menggunakan merek Orchid, itu terpal A20 bisa tahan hingga 10 tahun teman-teman. Tergantung penggunaannya juga. Kalau penggunaannya relatif normal itu bisa dipakai sampai 10 tahun. Terpal A30 itu bisa rentannya 12 sampai 13 tahun. Terpal PVC yang ada yang kita pakai di indoor ini, dia bisa ketahanannya bisa antara 13 sampai 15 tahun. Sementara kalau misalkan terpal yang A15 ini, secara pengalaman aku nggak bisa bilang banyak karena ini aku baru mulai pakai terpal A15. Tapi kalau menurut dari para pedagangnya, itu daya kekuatannya hampir mirip dengan terpal A20, jadi sekitar 8 sampai 10 tahun. Kalau terpal A12 kurang lebih bisa bertahan sekitar 5 tahun aja. Kalau terpal A10 sekitar 3 tahunan. Terpal A8 bisa bertahan di bawah 1 tahun. Jadi selisih harganya cuma dikit biasanya. Kalau misalkan teman-teman order di manapun tuh selisih harganya cuma dikit banget. Jadi aku saranin pakai terpal yang minimal itu A15 ke atas. Nah, kenapa kalau yang kita pakai itu terpalnya itu pakai terpal PVC, sementara kita sendiri nyaranin terpal A20 atau A15. Itu sebenarnya kita kemarin itu salah salah koordinasi dengan para pembuat terpalnya, para pabriknya itu. Karena ya mereka memang cari keuntungan yang agak lumayan ya ternyata ya. Nah, dari situ ketika kita mulai usaha ya dibujui sama distributor tuh ya udah hal yang lumrah. Ternyata di terpal PVC kalau kalian pemakaiannya itu adalah pemakaian agak lama, relatif lebih lama, itu kontur terpalnya itu melengkung. Jadi teman-teman lihat di sini, ini melengkung konturnya. Ya. Ini melengkung. Pemakaian agak lama ini melengkung. Ah, ini aku liatin ke kalian. Terpal PVC meskipun mereknya sama, ketika pemakaiannya dengan debit air yang cukup lama, beberapa tepinya itu melengkung. Sementara kalau misalkan teman-teman lihat ya, ini yang ada di luar ini pakai terpal A15, ini juga pakai A15. Sementara yang ini PVC ya, ini terpalnya pakai PVC.
Nah, berbeda banget PVC ini di setiap sisinya akan melengkung. Nah, itu kelihatan banget tuh melengkung. Jadi ketika ada misalkan di sini hujan gitu ya, kemudian ke gerojokan air, itu bisa jebol teman-teman. Jadi kayak gitu sih. Nah, balik lagi soal ketahanan terpal, aku saranin teman-teman pakai terpal A20, bahkan bisa pakai terpal jenis A30. Cuman nggak semuanya pabrik itu mengeluarkan jenis A30 karena memang terpal A30 ini termasuk terpal khusus. Ini terpal khusus dan ini memang terpalnya sangat kuat banget. Biasanya terpal ini apa istilahnya dipakai untuk kapal. Nah, hati-hati. Para pembuat terpal itu kadang mengklaim terpal A20 itu menjadi terpal A30. Nah, karena ini di video dan aku nggak bisa ngasih tahu ke kalian bagaimana ketebalannya. Kalau kalian pengen membedakan sendiri, kalian bisa datang ke kantor kita aja. Kantor kita ada di Perumahan Delta Sarinda, Blok V9, Waru, Sidoarjo. Kalian bisa datang, kalian bisa pegang-pegang, kalian bisa iwil-iwil sendiri. Mana yang kualitasnya seperti apa dan kalian bisa ngerasain sendiri terpal yang bagus itu seperti apa. Jadi kita fair. Kalau misalkan teman-teman mau melihat yang dibutuhkan di lokasi kalian seperti apa, kalian bisa cocokin sendiri. Jadi kayak gitu teman-teman. Thank you semua yang sudah nonton video kita hari ini membahas soal terpal. Sorry banget untuk para pedagang terpal kalau misalkan aku ngomong apa adanya, tapi ya sudah, kalian bisa ketik tombol dislike aja. Kalau misalkan kamu suka soal info bermanfaat ini, kamu bisa ketik like dan share ke teman-temanmu yang sama-sama budidaya lobster air tawar. Jadi kayak gitu dulu. Ini sekarang jam 12 malam. Aku mau lanjut ngecek bibit sama aku mau rapat juga sampai sekitar jam 1 jam 2. Jadi kayak gitu teman-teman. Thank you semua and see you next time. Bye.